Oh, bilas. Oke guys, nah di video kali ini ya kita mendapati motor Pega Porsche dengan permasalahan asgirnya itu sudah dilas ya. Asgirnya sudah dilas, jadi ini mesin kita bongkar ya untuk melakukan pergantian asgir. Oke, pertama kita buka dulu ya bagian tutup dekselnya, kemudian kita buka juga baut 10 ya menggunakan kunci L5 yang berada di sebelah kanan ya. Kemudian kita lanjut untuk membuka baut hetrik ya menggunakan buah sok 12. Nah, untuk sebelum melakukan pelepasan rantai klep untuk tensionernya kita kendorin dulu ya menggunakan obeng min kecil. Nah, apabila sudah dikendorin ini sangat mudah ya untuk melepaskan gigi sentriknya ya. Kemudian kita lepaskan juga ataupun kita kendorkan baut 4 buah ya. Ada 4 buah baut deksel ataupun mur deksel ya. Nah, lanjut tinggal kita lepaskan saja dekselnya. Nah, lihat ya, ini dekselnya sudah banyak sekali ya kerak-kerak yang menumpuk di dekselnya. Kemudian kita lepaskan juga packing deksel, lalu kita cabut untuk bagian lidah tensioner bawah ya. Dan lanjut juga kita lepaskan untuk bagian blok ya. Nah, untuk bagian blok ini khusus untuk bagian blok apabila ring seher tidak digenti ataupun mesinnya tidak dilemmer, diusahakan ini pistonnya jangan sampai terlepas ya. Jangan sampai terlepas dari bagian blok. Nah, ini kita tarik sedikit lalu kita untuk bagian penguncinya kita lepaskan saja ya. Nah, ini penguncinya sudah kita lepaskan. Kemudian kita lepaskan ya pen pistonnya dengan kita pukul-pukul sedikit di bagian pen pistonnya ya. Nah, tinggal kita lepaskan juga ini ya bloknya dari mesin ini. Nah, bisa lihat ya, ini untuk bagian pistonnya tidak terlepas dari bloknya ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita buka juga ya untuk bagian bak koplingnya. Kita bisa membukanya menggunakan buah sok 8 ataupun kunci T8 ya. Apabila sudah terlepas semua bobotnya ya, tinggal kita lepaskan saja ini ya bak koplingnya. Nah, ini bisa lihat ya, gosong semua ya di dalamnya. Dan kemudian kita lepaskan juga filternya. Nah, ini filternya masih bersih untuk filter olinya. Lalu untuk bagian rumah kopling ataupun kaki 4 peslawannya ya, kita buka menggunakan kunci T10. Dan perlu diketahui ya, untuk motor Pega Porsche ini dia sudah menggunakan per ya. Beda dengan Pega ZR ataupun Jupiter Robot ya yang masih menggunakan plat matahari ya. Nah, untuk bagian koplingnya ini hampir sama dengan motor-motor pada umumnya ya, menggunakan per. Nah, ini untuk apa kaki 4 perslawannya kita lepaskan dulu ya. Dan pak koplingnya ini sudah pada gosong, kita lepaskan satu persatu. Nah, bisa dilihat ya, ini pak koplingnya sudah gosong semua. Oke, lanjut untuk membuka rumah kopling. Penguncinya ini kita lepaskan dulu ya, ataupun kita buka menggunakan obeng min. Nah, apabila sudah terbuka tinggal kita lepaskan ya menggunakan buah sok 17 ya. Oke, sudah terlepas. Tinggal kita lepaskan juga kaki 4-nya. Lalu di belakang ini ada ring ya, ring kopling. Nah ya, bentuknya ini bergerigi. Kemudian kita lepaskan juga bagian rumah kopling dan bosingnya ya. Nah, sudah terlepas semua. Oke, lanjut di bagian kampas gandanya ya. Kampas ganda ataupun otomatis koplingnya kita lepaskan mur dan ringnya. Nah, ini bosnya sudah ikut tercabut ya. Kemudian tinggal kita tarik saja ya untuk bagian rumah kopling, lonceng ataupun otomatis kopling ya. Dan nah ini ya, ini untuk rumah koplingnya ini masih ori semua. Belum ada yang perubahan ataupun belum ada yang diganti. Dan kita buka dulu untuk gigi primerinya. Kemudian untuk bagian pompa oli ya, kita buka menggunakan kunci L4 ya, ada 2 buah baut. Nah, ini gigi pompa olinya kita lepaskan dulu. Nah, untuk bagian as gigi ya, as gigi belum bisa kita lepaskan karena ada penguncinya ya, ada penguncinya itu di bagian sepul ya. Nah, ini kita lepaskan dulu. Untuk bagian bak sepul ya, kita gunakan buah sok 8 dan impact ya supaya cepat, tapi bisa juga menggunakan T8. Nah, apabila bobotnya sudah terlepas semua ya, tinggal kita lepaskan saja ya untuk bagian sepulnya. Nah, ini bagian sepulnya sudah terlepas dan setelan giginya kita lepaskan dulu, kemudian asnya ya. Dilanjutkan dengan ini ya, segitiga bermuda ya. Nah, sebelum kita cabut ada per dan ring ya. Untuk bagian per dan ringnya ini jangan sampai hilang ya. Nanti motornya tidak bisa ngopling.
Nah, ini ya ada segitiga pelor lalu pengunci segitiganya ya. Nah, ini kita lepaskan. Nah, ini kita gunakan tang lancip ya untuk mencabut pengunci ya, pengunci daripada as gigi ini. Nah, bisa dilihat ya, ini penguncinya kecil sekali ya, ataupun pen lah ya, berbentuk pen sangat kecil. Dan ini kita balik lagi. Nah, bisa dilihat ya, itu as giginya sudah keluar ya, karena tadi penguncinya sudah kita lepaskan. Nah, ini tinggal kita tarik saja untuk bagian as giginya. Ini ya as giginya. Oke, lalu kita buka juga untuk bagian pelatuk drum sub ya, pelatuk drum subnya. Nah, ini pelatuk drum sub sudah terlepas dan kita balik lagi ya mesinnya. Semoga mesinnya bisa mateng lah ya. Nah, untuk di bagian as gigi ini ada 3 buah ring ya. Nah, ini ya. Ada ring 2 yang biasa dan ring pelahar bambu ataupun ring matahari 1 ya. Posisinya berada di tengah. Kemudian kita lepaskan juga untuk bagian gigi starter ya, gigi starter dan as starternya. Lalu kita buka untuk bagian magnet ini menggunakan buah sok 17. Nah, untuk motor Yamaha crackernya khusus ya. Crackernya khusus. Kita menggunakan baut 12 panjang lah ya untuk bisa menggunakan cracker ini. Nah, bautnya ini ada 3. Jadi untuk pemasangannya kita pasang semua baut lalu kita kencangkan sampai crackernya ini ngepres ya. Nah, apabila sudah dikencang semua dan sudah rata, kita gunakan buah sok 22 ya untuk menarik magnetnya ya. Kita tarik magnetnya dengan menggunakan cracker. Jangan digetok-getok. Nanti takutnya askurnya bengkang ya. Nah, ini sudah terlepas untuk magnetnya. Kemudian kita lepaskan juga gigi starter yang besar ya. Lalu kelahar bambu, sepi magnet dan ringnya ya. Nah, ini bagian sepi magnetnya sangat kecil ya. Jangan sampai hilang. Nanti takutnya motornya bisa tidak stabil. Dan itu ring starter ya. Kemudian kita lepaskan juga untuk bagian rantai klep. Nah, tinggal kita tarik saja untuk bagian rantai klepnya. Kemudian untuk baut kerengkes ya. Baut kerengkes sama seperti baut bak kopling ataupun bak spool ya. Bisa kita gunakan kunci T8 ataupun buah sok ya. Nah, ini saya gunakan buah sok 8 dan impact ya supaya proses pembongkarannya itu tidak terlalu lama ya. Nah, maaf ya teman-teman, tadi untuk proses pelepasan crankcase-nya tidak terambil ya gambarnya. Itu saya lupa rekam. Nah, ini proses untuk pemotongan gear depan ya, gear depan ataupun asnya. Nah, ini asnya sudah saya potong ya. Sudah saya potong. Kemudian untuk melepaskan as gearnya ya. Nah, ini kita gunakan kunci T basing lah ya, kunci T berapa. Tinggal kita ketuk-ketuk ke arah luar ya supaya asnya ini terlepas ya. Nah, kita pukul-pukul sedikit dan ini ya sudah terlepas untuk bagian as gearnya. Nah, ini penampakannya ya, penampakan rasio ataupun as gearnya ya. Nah, ini untuk as gearnya ya, as gear yang lama dan as gear yang baru ya. As gear ini kita menggunakan part yang ori ya dengan kode 1DJ. Oke, langsung saja kita untuk proses pembongkarannya ya. Kita proses pembongkaran dengan cara jadul ya. Yaitu caranya ya kita lepaskan satu persatu lalu kita jabarkan ya supaya tidak terlepas. Nah, itu cara yang guru saya ajarkan saat saya dulu belajar bengkel ya. Nah, ini langsung saja ya kita bongkar. Untuk bagian pertama ini ada slipen ya. Slipennya. Nah, ini saya buka dulu ya slipennya. Nah, ini slipennya. Kita taruh sini ya. Lalu ini ada ring ya, ring sama sepertinya. Nah, kita jabarin kayak gini ya, satu persatu dan jangan dibolak-balik ya, nanti bingung untuk memasangnya. Ini cara sederhana saja ya. Kalau kita sudah apa susunannya mah kita buyar-buyarin juga nggak apa-apa. Cuma ini kan sekedar tutorial kita untuk berbagi ilmu supaya teman-teman yang tidak paham bisa untuk memahami ya. Nah, ini agak sulit membuka seripetnya ya. Nah, kita ganti tong seripen ini aja.
Hmm. Ini ya, ini seripen, ini ada ring, lalu ini ya. Nah, habis ya. Sudah habis. Nah, oke, ini as yang lama kita taruh sini dulu ya. Dan kita samakan dengan yang baru ya. Yang baru kita samain dulu. Nah, kita coba rakit kembali ya. Nah, ini untuk gigi yang tadi kita pasangkan dulu ya di bagian bawah sini. Nah, sudah masuk ya. Kita lanjutkan dengan ring ya. Nah, ring ini jangan terbalik. Untuk yang tirus ya, yang tirus ini posisinya di bawah dan yang tajam ini posisinya di atas ya. Nanti takut kalian masang terbalik ya. Lalu dilanjutkan dengan seripen. Nah, masuk ya. Kita masukkan sampai rata lah ya. Karena itu ada God paretnya. Nah, kita geser dulu. Oke, udah masuk ya. Nah, untuk yang kedua kita pasangan ya. Nah, ini kalau kayak gini juga bisa ya. Tapi bukan begitu urutannya. Tadi kita masang gini ya. Nah, udah masuk. Oke, kita lanjut ini ya. Kita lanjut seperti ini. Nah, ini ada yang kelupaan ya. Ini ada bos ya. Nah, bosingnya kita pasang dulu bosingnya. Lalu kita pasang gearnya. Dan nah, seperti tadi ya. Ini ringnya. Ring untuk bagian tirus berada di bawah ya. Nah, ini sudah masuk. Lalu stripennya ya. Nah, udah ya, selesai. Begitu saja ya caranya. Caranya memang agak sedikit lambat, tetapi lebih aman lah ya daripada kita buru-buru dibuyar-buyarin nanti lupa untuk memasangnya kembali. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut pemasangan di mesin ya.